Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Awalia dengan stambuk F1111962 dari kelas internasional. Pada video ini, itu sekaligus untuk pemenuhan tugas akhir semester atau final test pada mata kuliah kewirausahaan dan pengembangan diri. Di video ini, saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama, membentuk karakter kreativitas dalam pengembangan diri menuju wirausaha sukses di bidang jasa konstruksi. Kedua, menjelaskan bagaimana cara membangun keahlian dan pengetahuan untuk bidang jasa konstruksi. Yang ketiga, yaitu menjelaskan bagaimana ciri berpikir kreatif menuju sukses membangun ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang keteknikan. Yang keempat, menjelaskan tahapan membangun kreativitas dan memberi contoh. Nah, yang nomor keempat tadi sekaligus juga adalah yang terakhir. Langsung saja ke poin 1. Membentuk karakter kreativitas dalam pengembangan diri menuju wirausaha sukses di bidang jasa konstruksi. Jasa usaha pelaksana konstruksi atau kontraktor. Jasa yang ditawarkan bisa berupa konsultasi konstruksi, seperti pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan. Di tengah ketatnya persaingan, tentu keterampilan berpikir kreatif sangat dibutuhkan dengan berdasar pada ilmu pengetahuan dan keahlian serta motivasi yang kuat. Yang kedua, menjelaskan bagaimana cara membangun keahlian dan pengetahuan untuk bidang usaha jasa konstruksi. Cara membangun dan pengetahuan agar menjadi kontraktor yang sukses adalah dengan mengikuti perkuliahan secara serius, mengerjakan tugas dengan baik, menyusun laporan dengan baik, mencari informasi tentang keteknikan, dan mempelajari ulang semuanya secara berkala. Sementara keahlian merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu secara khusus yang membutuhkan waktu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan. Keahlian dapat dipelajari, namun membutuhkan motivasi yang kuat dalam mempelajarinya, dalam kaitannya dengan bidang keteknikan. Maka keahlian dapat ditingkatkan melalui praktikum, tugas besar, dan kerja lapangan. Membangun keahlian di bidang keteknikan sangat memerlukan motivasi yang kuat, dibangun dengan melihat tujuan di awal, yaitu menjadi sukses. Dan melihat tokoh-tokoh yang terdahulu, misalnya Insinyur Soekarno atau yang kerap kita sapa dengan Bung Karno. Karena pembangunan di Indonesia itu ada di tangan kita sebagai generasi muda atau juga sebagai generasi penerus. Lanjut ke poin ketiga, yaitu menjelaskan bagaimana ciri berpikir kreatif menuju sukses membangun ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang keteknikan. Ciri berpikir kreatif menuju sukses membangun ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang keteknikan yaitu dengan berpikir di luar kotak atau bahasa kerennya yaitu out of the box. Yang berarti berani untuk berpikir lebih jauh, tidak terfokuskan pada apa yang dihadapi dan apa yang biasanya orang pikirkan, tetapi untuk bisa berpikir lebih jauh dari kemampuan dan kebiasaan yang ada dan orang-orang pada umumnya. Dengan pola pikir seperti ini, maka inovasi akan tercipta dan menjawab permasalahan, utamanya di bidang keteknikan, yang sangat erat kaitannya dengan inovasi. Dan poin keempat, yang juga merupakan poin terakhir, menjelaskan tahapan membangun kreativitas dan memberi contoh. Nah, pada tahapan membangun kreativitas ini ada beberapa poin. Yang pertama, lebih sering mengamati. Yang kedua, selalu bertanya mengapa, why. Ketiga, menghubungkan diri dengan pemikiran yang baru. Seperti yang di poin ketiga tadi, selalu berinovasi. Dan juga yang keempat, yaitu mengatur ulang sudut pandang terhadap tantangan yang kita hadapi. Contoh, di sini saya akan memberikan contoh, yaitu jika saya bergerak dalam bidang jasa usaha pelaksana konstruksi atau kontraktor, yaitu jika saya dalam hal ini sebagai kontraktor, dengan sistem cost and fee atau TUSI pada proyek perumahan, maka saya akan menggunakan robot pemasang batu bata yang dikembangkan oleh perusahaan robot konstruksi AS. Teknologi ini mampu menyusun 300 batu bata per jam. Maka konstruksi yang dihasilkan akan lebih cepat selesai. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.